Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di acara Lensa Kita, Malu TV, channel Timur Terpercaya. Sore hari ini kita akan membahas tentang netralitas ASN di pusaran Pilkada 2004. Dan di studio telah hadir Dr. Rudi Ansoni. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Beliau adalah dosen umum, pakar hukum tata negara. Selain Pak Dr. Rudi, di studio juga telah hadir Rusli Saraha, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum, Pak Rusli. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar? Siap. Alhamdulillah. Ya, Pak Rusli, kita langsung saja, Pak Dokter, saya ke Bawaslu dulu. Ini menarik, ini menjelang pemilihan kepala daerah pasti sasaran komoditi politik itu ASN. Sejauh ini menjelang pemilihan kepala daerah, apakah pihak Bawaslu sudah mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang sudah melibatkan ASN menjelang pemilihan kepala daerah? Ya, jadi kalau untuk netralitas ASN ini, kalau kita lihat data penanganan pelanggaran, baik dari pemilu sebelumnya maupun di pilkada itu di register penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu, baik di provinsi maupun kabupaten kota itu, pelanggaran netralitas ASN itu selalu menjadi di posisi paling tertinggi gitu. Jadi dia selalu memuncaki klasemen sebagai pelanggaran terbanyak yang ditangani oleh jajaran Bawaslu. Dan hal ini juga sama seperti pemetaan indeks kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu pada saat pemilu kemarin, yang menempatkan netralitas ASN juga di posisi paling tinggi gitu. Dan bisa dimungkinkan di proses pilkada ini potensi-potensi itu juga bisa saja terjadi gitu. Pak Rusli, kalau hasil identifikasi dari Bawaslu itu jenis pelanggaran apa saja yang selalu dilakukan oleh ASN atau aparatur negara setiap ajang pesta demokrasi? Iya, ada banyak sih, bentuk pelanggaran yang dilakukan. Misalnya pertama, keterlibatan mereka sebagai tim sukses gitu. Misalnya aktif terlibat bersama pasangan calon atau peserta pemilihan tertentu, baik hadir di kegiatan kampanye maupun di luar itu. Kemudian yang berikut itu terkait postingan di media sosial. Ini juga lumayan banyak juga yang dijerat karena soal seperti itu. Oke, Pak Dokter, ini menarik seperti pengakuan dari Bawaslu bahwa bahkan terang-terangan loh menjadi tim sukses. Ini berarti bahwa mereka ini seakan-akan memandang sebelah mata tentang ketentuan atau aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap batasan-batasan seorang ASN. Ini ada fenomena apa sehingga mereka memberanikan diri bahkan menjadi tim sukses daripada kepala daerah? Iya, ini memang satu hal yang agak debatable, termasuk agak sulit, karena biasanya apa yang ditanyakan tadi itu berakar di mana pilkada itu kadang dijadikan sebagai ajang promosi. Mestinya promosi itu kan berdasarkan pada meritokrasi ya, tidak berdasarkan pada hal-hal yang sifatnya politis seperti itu. Nah, sehingga karena itu dijadikan semacam ruang untuk promosi, sehingga mereka berani vulgar seperti yang disampaikan Pak Syawal tadi. Nah, tentu dalam posisi itu Bawaslu diharapkan perannya itu nyata, bisa menangani dengan maksimal, sehingga mereka tidak lagi berani vulgar seperti yang dikatakan Pak Syawal. Karena bisa jadi vulgar itu karena dua faktor. Satu, dari internal dianya berani vulgar. Yang kedua, dari luar memang mungkin dari aspek penanganan belum kerasa deterrent effect itu, sehingga mereka berpikir nggak ada efek apa-apa buat saya kok. Nah, itu mungkin yang sederhana yang saya lihat ya. Dengan mungkin Bawaslu nanti melakukan penanganan lebih tegas ya,
KASN juga mungkin melakukan penanganan lebih baik, dan PPK kemudian melakukan lebih baik, mungkin akan lebih baik. Karena begini Pak Syawal, Iya. penanganan netralitas ini kalau kita lihat di dalam regulasi tidak hanya diberikan kepada Bawaslu. Di Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri, di situ ditegaskan bahwa pengawasan, pencegahan, dan pembinaan itu diserahkan kepada institusi masing-masing sesuai jenjang. Nah, letak Bawaslu di dalam pasal 2 ayat berikutnya itu hanya pada titik pengawasan. Iya. Artinya pembinaan dan kemudian penindakan itu nanti kembali ke institusinya masing-masing. Berarti penindakan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab dari Bawaslu. Betul. Jadi ruang Bawaslu itu ketika ada netralitas, dia melakukan klarifikasi, mengkaji, dan di akhir outputnya adalah memberikan rekomendasi kepada KASN. Nah, KASN nanti akan berujung kepada pejabat PPK, ya, pembina kepegawaian itu. Nah, repotnya ketika ada rekomendasi dari Bawaslu yang sudah ke ASN, terus kemudian tidak ada satu hasil, kita menjadi bertanya, ini mandeknya di KASN atau di PPK? Karena output dari Bawaslu sudah dikeluarkan ke KASN. Nah, pada titik itu Pak Syawal, menurut saya agak dilema, karena belum ada sinergitas penanganan terhadap netralitas ASN ini antara Bawaslu, KASN, dengan PPK. Iya. Karena yang mengeksekusi di akhir adalah PPK. PPK ya. Meskipun sumbernya nanti bisa berawal dari Bawaslu. Nah, saya kira circle itulah yang menjawab tadi kenapa Pak Syawal menanyakan kok berani vulgar mereka. Karena terkadang penanganannya kempes di tengah jalan itu, antara entah ke Bawaslu ke KASN atau KASN ke PPK-nya. Nah, begitu kira-kira circle penanganan. Menurut saya sejauh ini dari pihak Bawaslu sendiri, dari sejumlah kabupaten kota ini yang dianggap daerah yang paling rawan, terutama kan biasanya terutama kan incumbent ya, petahana ini biasanya kan memainkan peran-peran ganda, menjadikan ASN ini menjadi infrastruktur politik untuk sebuah kemenangan. Langkah pencegahan yang sejauh ini dilakukan oleh Bawaslu apa? Ya, jadi kalau dipetakan itu sebenarnya daerah-daerah yang kepala daerahnya maju kembali itu petahana. Potensial menggunakan sumber daya kekuasaannya dengan memobilisir aparatur di internal mereka. Jadi di situasi itu tentu daerah-daerah yang ada incumbentnya, misalnya seperti di Kepulauan Ternate, Sula, kemudian Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur itu, dan Halmahera Barat ya, itu potensial dan itu dipetakan sebagai daerah-daerah yang jadi potensi tadi, dan aspek-aspek preventif yang telah dilakukan oleh kami, misalnya secara kelembagaan telah menyampaikan surat imbauan secara tertulis kepada pemerintah daerah untuk memastikan tidak menggunakan fasilitas pemerintah atau memobilisir ASN untuk terlibat dalam politik praktis. Kan di ketentuan pasal 71 Undang-Undang Pilkada itu kan jelas menyebutkan bahwa pejabat negara itu terutama tidak boleh melakukan atau membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan tertentu, dan di aspek-aspek sebelum penetapan calon itu telah dilakukan oleh jajaran kami gitu, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Ya. Pak Dokter, ini penjelasan dari Bawaslu itu jelas juga, sudah mapping ya dari sebuah kabupaten kota, beberapa daerah yang terutama memiliki potensial yang seperti yang Pak Rusli sampaikan tadi. Hanya menjadi pertanyaan, mengapa selalu dalam tataran atau klaster-klaster eselon 2 itu menjadi komoditi politik dan paling riskan dimanfaatkan oleh yang memiliki kepentingan politik, memanfaatkan mereka. Itu dalam perspektif tata hukum negara itu bagaimana tuh? Iya, salah satunya kalau kita coba potret secara nasional ya, saya tidak melihat satu daerah ya. Iya. Memang apa yang dikatakan Pak Syawal itu terkonfirmasi. Iya. Ya, dan itu kalau ditanya kenapa penyebabnya, salah satunya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang 20 tahun 2023 itu, di situ disebut pasal 29-nya itu begini. Presiden sebagai
pelaku kekuasaan pemerintahan dalam memberikan pembinaan kepada pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan kepada 5 adresat. Pertama, menteri di kementerian, kedua itu pimpinan lembaga di kelembagaan, ketiga pimpinan sekretariat, yang keempat gubernur di provinsi, dan yang kelima bupati wali kota di kabupaten wali kota. Iya. Artinya kalau kita lihat adresat penerima delegasi untuk melakukan pemindahan, pengangkatan, dan pemberhentian, itu final decision-nya di mereka nanti. Karena PPK hari ini itu adalah kepala daerah di Iya. daerah. Nah, itu menjawab pertanyaan Pak Syawal tadi. Iya. Kenapa para eselon yang berpotensi itu berani? Karena mereka yakin ketika nanti mungkin akan dimenangkan salah satu kandidat, kemungkinan mereka akan ada suaka. Karena toh nanti seandainya itu dinyatakan bersalah oleh KASN, kan tetap nanti rekomnya ke PPK. Nah itu dia. Dan kalau PPK kembali lagi ke PPK kan? Iya. Nah di situ ada circle yang kurang sehat. Iya. Semestinya kan harus dibuat PPK atau yang akan final decision memberi sanksi, itu harusnya pada satu lembaga yang tidak berpotensi terinfiltrasi politik. Berarti untuk menyehatkan regulasi ini perlu revisi dong, supaya seperti tadi kan Pak Dokter sampaikan tadi, nanti endingnya akan kembali kepada PPK kan. Sementara kalau misalnya PPK itu memiliki kepentingan, nah mungkin dong. Nah itu salah satu poin pentingnya. Iya. Jadi perlu dilakukan semacam keterhubungan ya antara 3 lembaga penanganan netralitas ASN itu. Pertama adalah Bawaslu, ya. Kedua adalah KASN, ketiga adalah pejabat pembina kepegawaian yang saya sebut PPK tadi. Iya. Ini harus ada keterhubungan ketika ada penanganan di Bawaslu, sudah dikaji, kemudian cukup bukti dan direkomendasi bagaimana KASN harus memastikan ini ditindaklanjuti. Nah, ketika KASN sudah menindaklanjuti, harus dipastikan PPK harus mengindahkan rekomendasi KASN. Nah, menurut saya 3 lini ini yang perlu dihubungkan sehingga tidak terjadi yang Bapak Syawal bilang tadi, eselon itu bermain secara vulgar karena merasa ada suaka politik di belakang. Nah itu dia. Nah, setidaknya secara regulasi yang saya amati seperti itu, Pak Syawal. Iya. Sehingga di Perbawaslu 6 tahun 2018 di pasal 2 itu ada penekanan Bawaslu Kabupaten Provinsi RI itu wajib melakukan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan. Karena kenapa sampai ada penekanan itu? Karena di beberapa rekom itu dia mandek, dan sayangnya kita nggak tahu mandeknya itu di KASN atau di PPK. Iya. Karena Bawaslu sudah mengeluarkan outputnya, artinya tugas beliau sudah dikeluarkan dalam beberapa kasus itu. Iya. Berarti Pak Uci, sanksi dari yang harus dapat dikenai kepada ASN ini tergantung jenis pelanggaran dong begitu? Ya, jadi pertama bahwa di Bawaslu itu di posisi misalnya terhadap temuan pelanggaran, dugaan pelanggaran netralitas ASN itu kita menyampaikan rekomendasi itu berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dibuat oleh Bawaslu, itu disampaikan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara KSN tadi. Nah, kewenangan untuk menentukan sanksi itu sebenarnya ada di KSN. Tapi kalau kita membaca regulasi itu kan ada 3 kategori sanksi. Jadi ada sanksi disiplin ringan, kemudian disiplin sedang, dan disiplin berat. Ketiga-tiganya itu tadi benar, itu tergantung KSN yang memutuskan gitu. Iya. Seberapa keterlibatan ASN itu seperti apa, itu menjadi kewenangan KSN. Dan setelah mereka KSN memutuskan sanksi terhadap 3 kategori, salah satunya itu lalu disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian di daerah. Misalnya kalau di pemerintah Ternate berarti wali kota Ternate misalnya, atau ke provinsi berarti ke gubernur. Dan level selanjutnya adalah tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi KSN tadi itu, yang mestinya harus dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian di daerah. Iya, PPK yang tadi ya. Ya, yang PPK, saya ya. maksud tadi itu. Iya. Dan ini Pak Syawal tadi terkait sanksi tadi, memang di PP 94 ya,
tentang disiplin PNS itu dijelaskan. Sanksi ringannya kan tentu cuma sanksi teguran lisan tertulis. Nah, sanksi beratnya itu yang menarik. Ada 3 varian di situ. Varian pertama itu adalah penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kemudian varian di atasnya itu adalah pembebasan jabatannya sebagai jabatan pelaksana selama 12 bulan. Dan yang paling berat yang terakhir adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Tapi memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Dokter itu jelas tertera semua dalam aturan. Ada. Tapi sejauh ini tidak ada yang artinya bukan tidak ada korban dalam sanksi itu, tidak, tetapi tindakannya tidak ada sejauh itu. Apalagi Ya. sampai memberhentikan. Kalau berdasarkan potret yang saya lihat kemarin itu, saya sempat di 2020 itu di Konawe Selatan. Saya lihat ada lurah di situ. Dia main bukan di Facebook, di WhatsApp. Di WhatsApp grup dia mencoba memberikan arahan begitu untuk mendukung salah satu paslon dan diproses oleh teman-teman Bawaslu sampai vonis di situ 1 bulan kurungan. Jadi dia sudah vonis, bukan lagi proses. Terus ada satu lagi kasih kecamatan di Konawe Selatan juga, dia Facebook. Jadi 1 di WhatsApp, 1 di Facebook. Dan itu juga sudah vonis 1 bulan. Tapi memang untuk khusus yang tadi, khusus sanksi berat tadi yang saya bilang, kita belum mendengar Belum itu. mendengar juga itu ya, itu dia. Artinya ada yang khusus yang vonis 1 bulan, tapi yang pemberhentian sejauh ini kita belum mengcover di Bawaslu, tak lihat datanya itu. Apalagi kan informasi dari Bawaslu tadi kan tidak main-main loh, agak vulgar. Sampai-sampai juga teridentifikasi menjadi tim sukses. Ya, Itu juga bukan sanksi ringan juga kalau kedapatan ya. ya betul. Pak Rusli, Ya, artinya kan penegasan aturan ini kan untuk menciptakan agar pesta demokrasi ini lebih melahirkan terintegrasi dan berkeadilan. ya. Semua pilkada dan kandidat memiliki kedudukan yang sama atau hak yang sama. Sejauh ini penerapan asas demokrasi tadi sudah sejauh mana? Ya, jadi sebenarnya kalau menyambungkan apa yang diperbincangkan tadi terkait sanksi Iya. netralitas ASN kan sebenarnya kalau di pilkada itu ada dua kategori. Jadi pertama sanksi pidana dan yang kedua sanksi pelanggaran lainnya. Ya, untuk sanksi pelanggaran lainnya itu yang mekanisme penanganan itu dari Bawaslu kemudian disampaikan ke KSN, lalu KSN memutuskan sanksinya seperti apa, kemudian ditindaklanjuti ke pejabat pembina kepegawaian. Berarti sifat Bawaslu ini hanya mengusulkan saja atau memberikan informasi? Menyampaikan berdasarkan temuan. Misalnya ada temuan, Iya, iya. ada 2 ya. Kalau ada laporan berarti kami secara internal melakukan pengkajian, kemudian diteruskan ke kalau memenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN, maka kami teruskan ke Komisi ASN. Sama seperti misalnya temuan yang ditangani oleh Bawaslu, kalau memenuhi unsur, ya kami menggunakan laporan hasil pengawasan itu kemudian langsung diteruskan ke Komisi ASN. Berbeda dengan sebelumnya itu kita harus melewati proses klarifikasi segala macam. Nah ini lebih diperpendek langkahnya gitu. Jadi Bawaslu misalnya terhadap temuan itu cukup membuat LHP, laporan hasil pengawasan, langsung diteruskan. Iya, makanya mengapa saya ambil tema tentang netralitas ASN, karena pilkada ini yang paling aktif dan yang paling manuver besar itu ASN loh. Apalagi mereka berada dalam posisi eselon 2. Justru itu yang maksud saya supaya ini harus dibahas, iya kan, harus diurai agar pilkada 24 ini berlangsung secara demokratis. Untuk itu saya ingin mendengar penjelasan dari Bawaslu. Pak Rusli kan sebagai koordinator divisi pencegahan Bawaslu. Untuk melakukan pencegahan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Bawaslu Maluku Utara? Ya, aspek preventif sebenarnya penting ya, karena tadi berdasarkan pemetaan yang dibuat ini kan pelanggaran netralitas ASN itu berpotensi terjadi, dan berbeda dengan pemilu, di pilkada kan ada 2 sanksi. Selain sanksi pelanggaran lainnya ada sanksi pidana. Kalau kita membaca catatan sebelumnya itu di Ternate itu pernah ada ASN yang dijerat sanksi pidana gitu. Ada salah satu oknum pejabat lah di daerah yang terjerat sanksi pidana itu.
Kemudian aspek preventif ya, yang kami lakukan saat ini adalah memperkuat sosialisasi kepada ASN. Terakhir kemarin pemerintah provinsi secara inisiatif sendiri membuat deklarasi netralitas ASN gitu. Dan tentu kami secara kelembagaan mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Pemprov, dan tentu kita berharap ke depan komitmen itu dijaga konsistensinya gitu, sehingga benar-benar sampai dengan proses pilkada selesai, ASN benar-benar berada di habitatnya sebagai elemen yang netral dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan tertentu. Gitu. Oke. Pak Dokter, sampai di sini ada saran untuk pihak penyelenggara? Ya, pasti. Karena bagi saya ketika tadi kita jelaskan kelemahan regulasi itu bukan dalam kapasitas meratapi kegelapan, ya. Kita sedang ingin menyalakan lilin. Makanya tadi saya kasih contoh bagaimana bentuk vonis di Konawe Selatan yang hanya bermain WhatsApp, dia bisa jatuh kurungan penjara. Dan ada yang hanya bermain Facebook, itu bisa jatuh kurungan penjara. Artinya Pak Syawal, yang ingin saya sampaikan, jalur penanganan netralitas itu bukan tunggal. Yang kita cerita tadi itu kan pada sisi bukan pelanggaran pemilu, sehingga masuknya ke ASN, ke PPK. Tapi tadi kita belum berbicara tentang bagaimana penanganan di luar itu. Misalkan tadi yang disampaikan oleh Pak Uci tadi, bahwa ketika ada penanganan, misal dia mendukung pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016 itu, keputusan atau tindakan menguntungkan atau merugikan itu ternyata bisa berdampak pada vonis kurungan tadi. Artinya yang kita bicara tadi kan baru level penanganan untuk netralitas secara di luar Bawaslu-nya. Nah, tadi kenapa saya menunjukkan Konawe itu, maksud saya supaya Bawaslu jangan kemudian patah semangat karena keterbatasan regulasi, karena dia bisa menempuh jalur yang model kayak Konawe itu. Hanya jempol di salah satu kegiatan. Kalau yang dua tadi itu medsos itu di WhatsApp, Facebook. Nah, yang terakhir itu ada pegawai Pemda itu memberikan jempol begitu. Iya. Di dalam suatu kegiatan terbuka, kebetulan ada yang potret, dia itu ASN. Dan itu divonis 1 bulan penjara. Artinya kan begini, kita konkretkan saja. Saya ASN misalnya, berfoto dengan kandidat, jempol, itu pelanggaran atau tidak? Kalau bagi saya itu masuk kategori suatu tindakan yang menguntungkan atau merugikan, sebagaimana dimaksud di pasal 71. Karena Bapak melakukan jempol tidak di semua pasangan calon, bisa jadi. Bagaimana dengan pekerjaan Ustadz? Iya, dia punya jasa untuk menceramah. Saya kandidat, saya undang. Apakah itu bentuk pelanggaran juga? Dan saya ASN misalnya, Ustadz itu kebetulan dia profesi ASN. Iya, saya diundang ceramah oleh salah satu kandidat. Apakah itu saya kategori pelanggaran? Sebaiknya kalau Ustadz itu bisa memastikan hadir di semua kandidat, mungkin pasal 71-nya tidak bisa kita adresatkan. Tapi kalau dia memberi ceramahnya hanya di satu kandidat, itu bisa ditafsir merugikan pasangan calon yang lain. Dan karena Ustadz itu punya pengaruh, tanpa dia ngomong pun itu punya pengaruh. Berarti bisa saja Bawaslu minta klarifikasi ke beliau. Nah, itu nanti Bawaslu yang sangat kalau ketika ada ahli agama, tokoh agama diundang di salah satu pasangan calon dan kemudian bilang saya kan tidak mendukung, hanya menghadiri. Kalau begitu Bapak harus memastikan bisa hadir di semua pasangan calon. Karena kalau yang Bapak hadiri itu hanya satu, meskipun itu pasif, itu bisa ditafsir merugikan pasangan calon yang lain. Oke. Pak Uci, sebelum saya mengakhiri acara, saya ingin bertanya satu saja terakhir. Karena pencegahan ini kan penting dan medsos menjadi media kampanye dan sekarang kan menjadi tempat strategis untuk ruang publik kampanye, dan itu bagaimana Bawaslu mengantisipasi atau meminimalisir bahwa ASN tidak terlibat memanfaatkan ruang-ruang publik. Ya, jadi penting sebenarnya. Jadi di wilayah ini sebetulnya sosialisasi yang efektif itu diperlukan. Jadi makin banyak ASN yang
mengetahui informasi terkait pelanggaran yang tidak boleh dilakukan itu akan makin baik, dan itu terus menerus dilakukan oleh jajaran kami maupun sampai di level Pemkot, di Panwas Kelurahan Desa itu dioptimalkan untuk bisa melakukan sosialisasi terutama ke ASN. Jempol tidak bisa ya, like tidak bisa. Ya, karena Kalau misalnya saya kandidat Ya. memposting tentang program like, jempol tidak bisa ya. ya Itu pelanggaran juga. pelanggaran karena di surat keputusan bersama SKB 5 lembaga itu kan jelas salah satunya adalah tadi itu like, komentar, kemudian di media sosial itu, Iya. termasuk di dalamnya foto dengan Kandidat tertentu, atau yang berikut misalnya foto dengan tim sukses selalu menunjukkan simbol-simbol keberpihakan, ya. misalnya dengan Itu pelanggaran juga ya. Iya, dengan jari. Tapi kalau misalnya suatu ketika musim kampanye, saya ASN menghadiri, mendengar, itu bisa kan? Iya, jadi di SKB itu kan disebutkan hadir, dilarang hadir, dan tidak melakukan gerakan aktif gitu. Jadi memang disebutkan hadir tidak masalah, tapi ya, kalau dia hadir terus dia melakukan gerakan yang aktif, Ya, terlihat menampilkan simbol-simbol juga. Simbol-simbol mengikuti yel-yel, kemudian mengangkat jari, terus menggunakan atribut peserta pemilihan tertentu, itu kan sudah masuk ke kategori pelanggaran. Oke. Jadi menjadi langkah ikhtiar sebenarnya buat ASN agar lebih berhati-hati, karena pelanggaran netralitas ASN itu menjadi salah satu fokus pengawasan jajaran kami. Oke, Pak Uci, terima kasih Siap. sudah hadir di studio. Pak Dokter, terima kasih atas atensi Anda. Sayang sekali waktu kita terbatas. Oh iya. Oke, baik pemirsa. Demikianlah bincang ringan kami bersama Ketua Divisi Pencegahan Bawaslu Maluku Utara, Bapak Rusli Sera, dan Bapak Dr. Rudi Ansoni, dosen umum pakar hukum tata negara. Saksikanlah kami di acara lain waktu hanya di Manu TV, channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selesai. Malu TV, channel Timur Terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya.